Apakah 90 menit sehari cukup untuk mulai bangun income digital? Saya tahu banyak dari kalian yang ada di posisi ini dan kalian ingin nambah penghasilan dari internet karena memang kebutuhan. Biaya hidup naik, tanggungan ada, tabungan tipis, tekanannya itu nyata. Tapi di sisi lain, kalian juga mungkin masih harus kerja antara 8-9 jam sehari, belum lagi kalau harus lembur. Pulang udah capek, energi mental turun, dan kadang masih ada urusan rumah. Realistisnya waktu yang tersisa untuk bangun penghasilan digital dari nol itu mungkin cuma 90-120 menit per hari. Di titik ini biasanya muncul dua perasaan. Pertama, merasa waktu segitu terlalu sebentar, atau merasa diri sendiri kurang niat. Sementara kalau buka internet, yang muncul justru sebaliknya. Ada yang bilang bisa dapat uang besar sambil santai, tinggal pakai AI, tinggal copy paste sistem mereka. Tapi jarang banget yang benar-benar jelasin, kalau misalnya kalian cuma punya waktu 90 menit sehari, sistem seperti apa yang sebetulnya masuk akal. Jadi pertanyaannya bukan apakah 90 menit itu cukup, tapi apakah sistem yang kalian pakai itu memang didesain untuk 90 menit? 90 menit itu sebetulnya cukup untuk fase awal, tapi hanya kalau desainnya benar. Kalau desainnya salah, jangankan 90 menit, punya waktu seharian pun bisa habis tanpa arah. By the way, buat yang belum kenal, nama saya Adi Johari. Selain di LMC ini, saya juga co-founder aplikasi SaaS yang bernama Bersen dan Cardmango. Saya sendiri memulai bukan dengan kondisi ideal, saya juga dulu pemula, struggle, semuanya terasa sulit, dan dari observasi saya, muncul pertanyaan ini. Kenapa banyak orang yang serius, mau usaha, bukan pemalas, tapi tetap nggak berhasil? Banyak yang gagal itu biasanya karena pakai sistem yang kurang realistik, atau sistem yang memang didesain untuk orang yang punya 6-8 jam sehari. Dan ada juga yang ngikutin sistem yang memang didesain bukan untuk pemula, cukup kompleks, dan juga butuh modal. Mereka langsung coba produksi besar, distribusi ke banyak platform, monetisasi secepat mungkin, skop atau cakupannya terlalu besar, sementara kapasitas waktunya terlalu kecil. Akhirnya energi habis di setup, belum sempat repetisi, belum ada akumulasi, padahal tanpa pengulangan, skill itu nggak bisa meningkat, dan tanpa akumulasi, maka nggak akan ada hasil. Kalau cuma punya waktu sempit, skopnya harus sempit. Kalau energi nggak stabil atau terbatas, sistemnya harus fleksibel. Dan kalau tekanan finansial tinggi, risikonya harus kecil. Itu bukan sebaliknya. Banyak orang yang memperlakukan keterbatasan sebagai hambatan, padahal seharusnya keterbatasan itu jadi batas desain. Masalah lain yang sering terjadi itu karena terlalu banyak membaca, banyak nonton, tapi lupa sama eksekusi, atau akhirnya pusing sendiri. Itu bukan karena nggak serius, tapi sistemnya nggak pernah disederhanakan sampai ke titik yang bisa dijalankan. Jadinya selalu terasa berat untuk dimulai. Akhirnya muncul pikiran, nanti aja kalau udah resign baru saya jalanin serius. Atau nanti aja kalau ada waktu lebih longgar, saya baru mulai. Nah itu bukan desain, itu adalah penundaan. Dan penundaan biasanya terasa rasional, tapi efeknya sama. Nggak ada sistem yang benar-benar dibangun. Untuk bisa memahami struktur sistem yang tepat, kita perlu lulusin dulu cara ngelihatnya. Income digital itu bukan soal cari metode tercepat, bukan soal platform mana yang paling ramai sekarang, dan juga bukan soal trik algoritma. Salah satu jalan yang realistis adalah menjadi value creator. Kalian punya kemampuan, punya output bernilai, ada manfaat yang kalian bisa berikan kepada orang lain. Dari situ, pelan-pelan bisa berkembang, jadi jasa, jadi produk, atau jadi aset digital lainnya. Tapi fondasinya tetap sama, skill atau wawasan, dan juga output. Buat yang benar-benar pemula, starting point yang paling masuk akal itu sebetulnya sederhana, kuasai satu skill dulu dan jalanin satu proyek kecil secara konsisten. Bukan 3 skill atau 5 metode sekaligus. Nah kalau masih bingung pilih skill, saya pernah bahas di video terpisah, dan saya juga pernah bahas gimana kalau kalian yang cuma modal HP. Linknya bisa kalian cek nanti di deskripsi. Nah yang mungkin ada di benak kalian sekarang, apa itu output? Output itu bukan jadi viral, output juga bukan uang. Viral, uang, atau kesuksesan itu adalah efek dari output yang bernilai tinggi. Definisi sederhananya bisa dibilang, output adalah hasil kerja yang kita tunjukkan secara konsisten, dan output harus sesuatu yang nyata serta bisa diulang terlepas dari nilainya seperti apa. Ini bisa konten, produk, jasa. Output yang cocok dengan kondisi hidup itu punya 3 ciri. Bisa selesai dalam waktu terbatas. Nah kalau satu unit butuh 6 jam, itu bukan desain untuk yang punya waktu cuma 90 menit sehari. Misalnya kalau pengen bikin video esai sinematik kayak Johnny Harris atau James Jani, itu nggak mungkin beres dalam waktu 90 menit. Berarti harus dipecah dulu menjadi beberapa output yang lebih kecil. Nah hari Senin misalnya output yang dihasilkan adalah ide konten, terus hari Selasanya adalah outlining atau mungkin nulis draft script, dan begitu seterusnya. Jadi tiap hari tetap ada output yang beres. Nah tentunya untuk output videonya atau output besarnya itu akan makan waktu cukup lama untuk bisa beres. Nah dari situ kalian jadinya bisa mutusin apakah harus pivot cari jalan yang lebih cocok
Atau kalau kalian memang bisa menerima keadaannya, ya bisa diteruskan. Jadi output yang kedua, ini harus bisa diulang, bukan proyek sekali jadi lalu bingung berikutnya apa. Dan yang ketiga, bisa ditingkatkan. Versi kedua jadi lebih baik dari versi pertama. Konten kedua lebih baik dari konten pertama, atau produk kedua lebih baik dari produk pertama. Intinya, si outputnya itu semakin hari semakin bagus. Jadi kalian harus mengubah cara melihat sebab akibatnya, viral itu efek, uang itu efek, dan output itu adalah penyebabnya. Yang kita desain di sistem 90 menit atau berapapun waktu yang kalian miliki adalah output yang bernilai bagi orang lain, bukan uang atau viral. Dan kalau waktunya cuma 90 menit, jalurnya harus satu skill, satu platform, dan satu bentuk output dulu kalau memang benar-benar baru mulai. Bukan karena itu paling optimal atau paling besar penghasilannya, tapi karena paling mungkin dijalankan dengan 90 menit sehari. Misalnya kalian pilih TikTok dan masih belajar editing, nah dengan waktu 90 menit sehari, targetnya itu bukan produksi 5 video sehari. Mungkin cuma 3-4 video per minggu, bahkan kurang. Kalau dirasa terlalu lambat, memang iya, tapi bakal lebih stabil. Bisa diulang sambil terus berupaya untuk meningkatkan kualitas outputnya. Dan justru karena nggak dipaksain, kalian jadi sempat berpikir, sempat evaluasi, kualitasnya bisa jadi lebih baik. Seiring skill naik, speed akan ikut naik, karena repetisi membuat prosesnya jadi lebih efisien. Jadi fokus pada output kecil yang bisa diulang dulu. Nah, sementara kesalahan banyak pemula biasanya mengejar output yang menghasilkan efek besar secara langsung. Padahal output kecil pun kalau dilakukan secara terarah, kualitasnya terus ditingkatkan, dan konsisten dilakukan dalam waktu yang cukup lama, hasilnya akan terakumulasi. Output kecil yang bisa diulang harus punya 3 kekuatan. Bisa dicari orang, entah itu konten, produk, atau jasa adalah sesuatu yang dicari orang di internet atau dibutuhkan. Kedua, bisa dilihat dan dinilai pasar, artinya perlu jalur distribusi. Kalau yang punya waktu sedikit, ya satu platform medsos dulu aja. Nah, terus ketiga yang terpenting, ini harus bisa diperbaiki di versi berikutnya. Sekarang pertanyaan penting, apa yang terjadi kalau lagi capek? Realitanya kita nggak akan selalu punya energi penuh, ada hari kerja berat, ada hari pikiran penuh, dan ada hari badan memang lagi drop. Kalau sistemnya hanya jalan saat semangat, itu bukan sistem yang tepat untuk diri kalian. Dan itu cuma produktivitas berdasarkan mood. Jadi sistemnya itu harus didesain juga untuk hari buruk. Nah, kalian harus bikin versi minimal dari sistem tersebut yang bisa dijalankan saat terjadi hari yang buruk. Mungkin bukan satu konten penuh bisa jadi dalam sehari, mungkin dalam sehari itu cuma beres outlining doang, atau editing juga cuma sebagian, 30%-nya misalnya, tapi minimal tetap ada sesuatu yang bergerak. Dan nanti kalau kalian udah cukup mahir, yang namanya automation itu bisa dijadikan bagian dari sistem kalian. Satu hal yang paling sering dilupakan adalah iterasi. Banyak yang cuma fokus di produksi, tapi jarang yang mendesain bagaimana perbaikannya. Nah, ini sangat penting, kalau misalnya sistem itu cuma mengulang tapi tanpa perbaikan, hasilnya akan gitu-gitu doang. Logikanya sederhana. Nah, dari output kecil, kita akan mendapatkan data kecil yang memang bisa menjadi insight, lalu kita melakukan perbaikan berdasarkan insight tersebut, dan akan terjadi akumulasi. Contohnya pada bulan pertama, kalian upload 10 konten, tapi sepi banget. Nah, itu jangan langsung panik, tapi lakukan evaluasi. Misalnya lihat analytics, atau lakukan riset lagi, atau mungkin eksekusinya harus dievaluasi lagi. Nah, dari hasil evaluasi, ternyata hook-nya yang kurang kuat. Ya berarti yang harus diperbaiki adalah cara bikin hook-nya dan juga mungkin storytelling-nya. Tapi mungkin bisa jadi juga idenya kurang kuat. Ya, intinya kalau kita mau evaluasi itu pasti ada akar masalahnya yang bisa kita perbaiki. Cuma kalau kebanyakan pemula, biasanya langsung putus asa. Wah, ini nggak cocok nih sama diri saya. Wah, ini terlalu susah nih. Yang biasanya kalau kayak gitu mereka langsung pindah ke yang lain. Jadinya tidak akan terjadi akumulasi. Padahal untuk yang udah bertahun-tahun pun seperti saya, itu tetap melakukan evaluasi. Efek yang diharapkan dari satu output itu nggak selalu bisa terjadi, nggak selalu bisa kesampaian, walaupun harapannya itu sudah dibuat serealistis mungkin, apalagi kalau cuma punya waktu 90 menit sehari, yang dikejar jangan langsung efek besar, tapi kejar perbaikan kecil yang konsisten. Kalau sistemnya membaik sedikit demi sedikit setiap bulan, efek besar itu bukan lagi soal keberuntungan, itu soal waktu. Gak semua orang bisa langsung resign, gak semua orang bisa langsung all in. Kalau kalian masih butuh gaji bulanan atau butuh day job, itu realistis, apalagi kalau ada tanggungan. Nah, dengan 90 menit sehari, progres memang lebih lambat. Tapi risikonya bisa diminimalkan, bisa stabil kalau memang sistemnya didesain sesuai dengan hidup. Stabil itu seringkali lebih penting daripada cepat. Dan satu hal lagi yang perlu diluruskan, bikin desainnya itu untuk 12-24 bulan, bukan 3 bulan. Kalau ekspektasinya 3 bulan harus kelihatan hasil besar, kalian akan frustasi.
Bukan karena sistemnya salah, tapi karena timeline-nya nggak masuk akal. Satu kekhawatiran yang wajar muncul di sini, gimana kalau udah setahun dijalankan tapi tetap nggak kemana-mana? Itu pertanyaan yang valid dan jawaban jujurnya gini. Kalau sistemnya dijalankan dengan iterasi, bukan hanya produksi, kemungkinan besar kalian akan punya sesuatu untuk dikembangkan. Bukan jaminan sukses besar, tapi juga nggak akan sia-sia. Yang biasanya sia-sia itu adalah sistem yang nggak pernah dievaluasi, yang dijalanin dengan cara yang sama selama setahun tanpa melakukan perbaikan sama sekali. Jadi 90 menit itu cukup untuk fase awal, tapi sistemnya harus sesuai dengan hidup kalian. Jangan pakai standar orang lain yang kondisi hidupnya berbeda. Untuk yang masih baru dan bertanya gimana cara dapat uangnya, sebagai gambaran kalian bisa baca artikel ini di blog LMC kalau memang memilih jadi value creator. Linknya ada di deskripsi. Sekalian juga dengan link artikel ini yang jelasin 7 model bisnis satu orang. Tapi ingat, penghasilan bisnis itu nggak instan. Dalam bisnis itu harus membangun dulu audiens, kepercayaan, reputasi. Jadi fokus dulu bangun sistem kecil untuk jangka panjang. Tanpa sistem yang stabil, monetisasi hanya akan jadi tekanan tambahan. Ubah juga metrik keberhasilannya, bukan seberapa cepat uangnya muncul, tapi apakah outputnya stabil, apakah kualitasnya membaik, apakah masih bisa menjalankan tanpa burnout. Income muncul sebagai efek samping, bukan sebagai kejaran panik. Di video selanjutnya yang nanti akan saya upload, saya akan jelasin lebih detail lagi untuk roadmap 6-8 bulan. Jadi tiap bulannya kalian bisa lebih tahu harus ngelakuin apa aja. Dan untuk pembelajaran lebih mendalam, kalian bisa langsung join newsletter Last Minute Creator secara gratis, di mana setiap Sabtu pagi saya jelasin satu bahasan spesifik soal membangun income digital. Tapi buat yang udah join, silahkan lanjutin nonton salah satu video yang muncul di sini.